Topik kita kali ini adalah tentang pembuktian limit. Nah, bentuk umum limitnya yaitu fx menuju L bila x menuju C, maka boleh ditulis limit fx x menuju C sama dengan L. Nah, dari sini kita mencari epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga X kurang C itu berada di antara 0 sampai dengan delta, maka harga mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita lihat contoh yang pertama, katanya buktikanlah bahwa limit X menuju 5 dari 3x kurang 4 sama dengan 11. Maka kalau kita selesaikan, kita gunakan konsep yang depan tadi, konsep yang ini, bahwa dari sini 5-nya C, lalu 3x kurang 4 inilah fx kita, dan L kita ini 11. Maka kita misalkan epsilon adalah sebarang bilangan positif, maka kita harus menemukan delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga harga mutlak X kurang 5 itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Maka tiga X kurang 4 itu dikurang 11 lebih kecil dari epsilon. Nah, kita gerak dari sini 3x dikurang 4 dikurang 11 lebih kecil dari epsilon. Jika dan hanya jika ini bisa kita sederhanakan menjadi 3x dikurang, ini kita satukan, maka dia menjadi kurang 15 lebih kecil dari epsilon. Lalu ini bisa kita faktorkan, maka menjadi X kurang 15 itu dia menjadi X kurang 5 ya seharusnya. Kemudian kita pisah, maka harga mutlak 3 X kurang 5, bukan kurang 15 ya. Selanjutnya X kurang 5 lebih kecil dari epsilon per 3. Ini ada kesilapan penulisan, seharusnya X kurang 5 ya. Lalu dengan demikian kita pilih delta yaitu epsilon per 3. Maka
harga mutlak X kurang 5 di antara 0 dan delta akan mengakibatkan harga mutlak 3x kurang 4 kurang 11 ini sama dengan harga mutlak 3x kurang 15, kita satukan minus 4 dengan minus 11 nya ini sama dengan 3 buka kurung, kita faktorkan X kurang 5 maka 3 X kurang 5 ini lebih kecil dari X kurang 5 nya itu kita buat jadi delta, maka inilah yang sama dengan epsilon. Dengan demikian maka terbukti bahwa limit X menuju 5 dari 3x kurang 4 sama dengan 11. Nah, contoh yang kedua yaitu jika limitnya berbentuk pecahan. Jadi di sini kita butuh memfaktorkan, maka yang jadi C-nya adalah 3. Kemudian ini fx-nya. Lalu yang 10 ini inilah jadi L. Nah, dengan memisalkan epsilon adalah sebarang bilangan positif, maka kita harus menemukan delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga X dikurang C, yaitu X kurang 3 nya itu harus berada di antara 0 sampai dengan delta. Sehingga fx nya ini semua tadi harga mutlak fx dikurang L, mana fx nya adalah 3x kuadrat kurang 8x kurang 3 per x kurang 3, lalu kita kurangkan dengan L nya yaitu 10. Ini harus lebih kecil dari epsilon. Nah, kita bergerak dari sini, dari persamaan yang kanan ini, maka 3x kuadrat dikurang 8x kurang 3 per x kurang 3 dikurang 10 lebih kecil dari epsilon. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara memfaktorkan pembilangnya. Ini sama, artinya nilainya senilai dengan, kita faktorkan 3x kuadrat kurang 8x kurang 3 ini kalau kita faktorkan itu sama dengan 3x tambah 1
kita kalikan dengan X kurang 3 per X kurang 3 dikurang 10 lebih kecil dari epsilon. Lalu ini kita bisa sederhanakan, kita habiskan ini dengan yang atas karena sama, maka kita peroleh menjadi 3x tambah 1 dikurang 10 lebih kecil dari epsilon. Lalu kalau kita sederhanakan lagi, ini menjadi 3x dikurang 9 lebih kecil dari epsilon. Lalu kalau kita faktorkan ini yang dalam harga mutlak, ini menjadi 3 buka kurung X kurang 3, 9-nya kalau kita faktorkan dia menjadi 3 lebih kecil dari epsilon. Kemudian ini bisa kita pilah-pilah yang dalam harga mutlak, perkalian harga mutlak ini menjadi harga mutlak 3, kita kalikan dengan harga mutlak X kurang 3 lebih kecil dari epsilon. Lalu dari sini kita perolehlah harga mutlak X kurang 3 itu epsilon per 3. Jadi harga mutlak 3 yang di ruas kiri kita jadikan menjadi pembagi. Maka dengan demikian kita pilihlah delta itu sama dengan epsilon per 3. Maka harga mutlak X kurang 3 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari epsilon, dari delta, akan mengakibatkan harga mutlak yang tadi, yaitu tiga X kuadrat dikurang 8X kurang 3 per X kurang 3 dikurang 10 ini menjadi sama dengan kita faktorkan tadi yang atas, yaitu menjadi 3X tambah 1 dikali X kurang 3 per X kurang 3 ini kurang 10 lebih kecil. Nah, ini bisa kita habiskan. Maka
akhirnya menjadi harga mutlak 3x tambah 1 kurang 10. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan 3x 3 kali x, yang ini kan 1 kurang 10, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3x dikurang, ini kalau kita satukan ini menjadi kurang 9. Kemudian kita faktorkan menjadi 3 kali x kurang 3, maka menjadi 3 kali harga mutlak x kurang 3. Inilah yang menjadi lebih kecil dari 3 kali x kurang 3 tadi kita buatkan delta. Maka kalau kita kalikan ini menjadi epsilon, karena delta itu adalah epsilon per 3. Dengan demikian terbuktilah bahwa limit x menuju 3 dari 3x kuadrat dikurang 8x dikurang 3 per x kurang 3 sama dengan 10. Nah, contoh yang ketiga, buktikan bahwa limit ini, maka dari sini kita peroleh bahwa C-nya adalah 2, kemudian ini adalah fx-nya, dan 3 inilah yang jadi L kita. Maka kalau ini kita selesaikan, kita gunakan konsep yang ini tadi, maka kita misalkan epsilon adalah sebarang bilangan positif, kita harus menemukan delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga harga mutlak x kurang c kita itu adalah 2, maka harga mutlak x kurang 2 itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, maka harga mutlak fx-nya yaitu x kuadrat tambah 3x dikurang 7 dikurang L, maka menjadi kurang 3, itu harus lebih kecil dari epsilon. Nah, kita bergerak dari yang ruas kanan ini sehingga harga mutlak x kuadrat tambah 3x kurang 7 dikurang 3 ini bisa kita tulis menjadi x kuadrat tambah 3x, ini kita satukan jadi kurang 10. Selanjutnya kita faktorkan, maka dia menjadi, kalau ini kita faktorkan, x tambah 5 kali x dikurang 2. Selanjutnya
Ini bisa kita pilih menjadi harga mutlak X tambah 5 kali harga mutlak X kurang 2. Lalu jika nilai X kurang 2 ini, nilai dari X harga mutlak X kurang 2, kita ambil yang terkecil. Yang terkecil yaitu harga mutlak X kurang 2 sama dengan 1, maka nilai dari harga mutlak X tambah 5 itu menjadi mendekati 7. Maka harga mutlak X tambah 5 dikali harga mutlak X kurang 2 ini menjadi sama dengan harga mutlak X tambah 5 kita kali 1, karena nilai X kurang 2 ini kita substitusi menjadi 1, sehingga kita perolehlah ini sama dengan harga mutlak X tambah 5. Selanjutnya 5 ini bisa kita modifikasi, itu sama dengan minus 2 tambah 7. 5-nya kita modifikasi, itu sama artinya nilainya dengan minus 2 tambah 7. Nah, menurut konsep harga mutlak, maka ini menjadi lebih kecil dari X dikurang 2 ditambah harga mutlak 7. Lalu harga mutlak X kurang 2 tadi ini kita ambil 1, maka dia menjadi 1 tambah 7 sama dengan 8. Sehingga untuk epsilon lebih besar dari 0, kita pilih delta itu sama dengan minimum dari himpunan 1 dan epsilon per 8. Karena tadi kita peroleh nilainya 8. Maka hasil harga mutlak Fx dikurang L, yaitu X kuadrat tambah 3X dikurang 7, ini Fx kita tadi, lalu dikurangi L, itu menjadi sama dengan harga mutlak X kuadrat ditambah 3X minus 7 dengan 3 nya kita satukan, dia menjadi kurang 10. Lalu kita faktorkan,
Harga mutlak X tambah 5 dikalikan dengan harga mutlak X kurang 2. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Inilah yang lebih kecil X tambah 5 nya tadi itu lebih kecil dari 8. Lalu X tambah 2 nya kita ambil atau pilih epsilon per 8. Sehingga ini kita kalikan habis 8 nya, inilah sama dengan epsilon. Dengan demikian terbuktilah bahwa limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 7 itu sama dengan 3. Nah, contoh berikutnya yaitu limit X menuju A dari 1 per X sama dengan 1 per A. Maka kalau kita mau membuktikan ini, dari sini kita peroleh bahwa C nya adalah A, Fx kita adalah 1 per X, dan 1 per A inilah yang jadi L nya. Maka kita misalkan C adalah sembarang bilangan positif. Lalu kita harus menemukan delta lebih besar dari 0 atau deltanya juga harus positif, sedemikian sehingga harga mutlak X dikurang A itu berada di antara 0 sampai dengan delta. Maka harga mutlak Fx yaitu 1 per X dikurang L nya yaitu 1 per A ini juga harus lebih kecil dari epsilon. Lalu kita bergerak dari persamaan yang kanan ini sehingga harga mutlak 1 per X dikurang 1 per A ini sama dengan kita samakan penyebut, yaitu kita kalikan saja X kali A, sehingga yang atas ini 1 per X tadi dia menjadi A dikurang X per X dikali A. Selanjutnya ini bisa kita uraikan lagi, yaitu penyebutnya itu kita buat menjadi 1 per harga mutlak X kali A kita kalikan dengan penyebutnya yaitu harga mutlak A dikurang X. Selanjutnya X kali A ini bisa kita uraikan menjadi terpisah. Dia menjadi harga mutlak 1 per X kali harga mutlak 1 per A dikali harga mutlak A dikurang X ini, karena sama-sama dalam harga mutlak bisa kita balik, dia menjadi X dikurang A. Selanjutnya
Kalau kita lihat nilai dari 1/X ini, maka kita harus menghindari supaya X itu tidak dekat dengan 0. Maka kita harus menghindari X sangat dekat dengan 0. Nah, harga mutlak A ini, harga mutlak A ini sama artinya dengan harga mutlak A dikurang X, kemudian kita tambahkan dengan X. Nah, dari sini bisa kita tuliskan konsep harga mutlak ini menjadi lebih kecil dari harga mutlak A dikurang X ditambah harga mutlak X. Jadi kalau dia kita pilih menurut konsep harga mutlak itu menjadi lebih kecil. Lalu nilai harga mutlak X berarti artinya lebih besar dari harga mutlak A. Kita pindahkan yang harga mutlak A dikurang X itu menjadi kurang kalau kita pindahkan ke ruas lain, sehingga dia menjadi kurang harga mutlak X kurang A. Ini bisa kita balik karena sama-sama dalam harga mutlak. Nah, kalau ini kita modifikasi terus, maka kita dapatkan nanti yaitu harga mutlak A per 2. Maka kita pilihlah deltanya itu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak A per 2. Lalu kita kembali ke harga mutlak X tadi, yaitu bahwa harga mutlak X lebih besar sama dengan harga mutlak A dikurang harga mutlak X kurang A, maka ini bisa kita tulis lebih besar sama dengan harga mutlak A. Lalu harga mutlak X kurang A ini tadi, ini kita ambil atau kita substitusi nilainya jadi harga mutlak A per 2. Maka ini menjadi kurang harga mutlak A per 2. Lalu ini kita samakan penyebutnya, yaitu ke per 2, sehingga ini menjadi 2 harga mutlak A dikurang harga mutlak A per 2. Lalu koefisien dari harga mutlak A kita satukan atau kita uraikan yang atas, berarti menjadi 2 dikurang dari sini koefisiennya berarti 1 harga mutlak A per 2. Maka kita perolehlah 2 kurang 1 itu adalah 1, maka dia menjadi harga mutlak A per 2. Maka dengan demikian harga mutlak X itu lebih besar atau sama dengan harga mutlak A per 2.
Jika kita pilih delta lebih kecil atau sama dengan epsilon dikalikan dengan A kuadrat per 2. Maka 1 per harga mutlak X dikali 1 per harga mutlak A, kemudian kita kalikan dengan harga mutlak X dikurang A, ini menjadi lebih kecil. Kita substitusi nilai X nya, yaitu tadi X nya adalah harga mutlak A per 2. Nilai X nya ini kita substitusi menjadi yang ini, yaitu akar harga mutlak A per 2 lalu kita kalikan 1 per harga mutlak A dikali dengan nilainya harga mutlak X kurang A, kita substitusi menjadi epsilon kali A kuadrat per 2. Kemudian yang harga mutlak A dengan harga mutlak A kita kalikan sehingga menjadi lebih kecil. Satu per, ini kita kalikan, maka dia menjadi 1 per harga mutlak A kuadrat per 2 dikalikan dengan epsilon A kuadrat per 2. Nah, yang ini merupakan pembagian pecahan, maka kita jadikan perkalian sehingga nilainya ini sama dengan 1 per 1 dikali 2 per harga mutlak A kuadrat. Jadi pecahan keduanya kita balikkan, kemudian kita kalikan dengan epsilon A kuadrat per 2. Lalu yang bisa kita habiskan, yaitu 2 dengan 2 yang ini habis, kemudian harga mutlak A kuadrat dengan A kuadrat habis, maka dia menjadi sama dengan epsilon. Dengan demikian terbuktilah bahwa limit X menuju A satu per X itu sama dengan 1 per A. Nah, contoh yang kelima yaitu buktikan bahwa jika A lebih besar dari 0 maka limit X menuju A dari akar X itu sama dengan akar A. Nah, dari sini kita peroleh C-nya adalah A, lalu X kita adalah akar X, dan L kita adalah akar A. Maka kalau kita selesaikan, maka nilai X kurang C, yaitu C-nya A, maka X kurang A itu berada di antara 0 sampai dengan delta, sehingga Fx kita adalah akar X dikurang L, L kita adalah akar A, ini harus lebih kecil dari
epsilon. Nah, kita gerak dari yang kanan ini sehingga harga mutlak akar X dikurang akar A ini sama artinya dengan kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar X dikurang akar A bentuk sekawannya yaitu akar X ditambah akar A. Tetapi kita jangan lupa membagikannya dengan akar X ditambah akar A supaya nilainya tidak berubah. Karena kalau kita amati yang ini sama dengan yang bawah ini, hasilnya ini adalah 1, sehingga tetaplah dia nilainya itu adalah sebenarnya akar X dikurang akar A. Selanjutnya kita kalikan pembilangnya. Akar X kali akar X itu menjadi X. Akar X kali A itu menjadi tambah akar XA, lalu min akar A kali akar X menjadi min XA, min akar A kali akar A itu menjadi A kurang A per akar X ditambah akar A. Nah, ini bisa kita habiskan. Karena sama nilainya, sehingga kita peroleh menjadi harga mutlak X kurang A per akar X ditambah akar A selanjutnya ini bisa kita pilih, yaitu pembilang dengan penyebut masing-masing kita pisah tanda mutlaknya. Nah, menurut konsep harga mutlak, maka nilainya ini akan menjadi lebih kecil dari harga mutlak X kurang A per akar A. Nah, selanjutnya kita pilih harga mutlak X kurang A itu lebih kecil dari epsilon akar A. Maka persamaan yang tadi ini, yaitu lebih kecil dari harga mutlak X kurang A per akar A
X kurang A nya bisa kita tulis menjadi epsilon akar A per akar A. Lalu bisa kita habiskan akar A nya sehingga hasilnya menjadi sama dengan epsilon. Jadi terbuktilah bahwa limit X menuju A dari akar X itu sama dengan akar A. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.